Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, ada sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa Surgawi. Kita akan masuk dalam ibadah kita naikkan pujian api kemuliaannya. Semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kita untuk masuk hadirat-Nya. Dengan pujian minta Tuhan pimpin ini kebaktian, mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Nya. Haleluya.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dengan bermazmur. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, melainkan senantiasa memelihara dan memberkatinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkenan mengawal ibadah kita pada pagi hingga siang ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Puji Al-Bapa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranya manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antara Putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranya manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antara Putra Allah Sang Penebus. Puji Tuhan, jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian sekolah minggu yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Dan kita naikkan pujian Ada Gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur,
gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Baik Bapak Ibu dan saudaraku kasih dalam Tuhan, anak-anak kita mengingatkan kepada kita untuk mencintai Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi walaupun dalam situasi kondisi yang sekarang ini. Mari anak-anak untuk maju ke depan, semua maju ke depan. Pak Gembala akan berdoa untuk kalian supaya tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Ayo maju ke depan semua. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersama dengan anak-anak sekolah minggu menaikkan syukur dan pujian kepadamu, karena Engkau boleh mengingatkan kami orang tua melalui anak-anak bahwa kami harus mencintai Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi, kendati pun dalam situasi sulit sekalipun seperti pada saat ini. Oleh karena itu, kami mencintai bersama dengan anak-anak bahwa Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Itu sebabnya kami mau mencintai Yesus, mengasihi Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, supaya mereka tetap kuat dalam menjalankan kehidupannya. Engkau memberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit apapun. Engkau memberikan sukacita damai sejahtera, sehingga mereka tidak mengalami kesedihan yang berkepanjangan, karena kerinduan mereka untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman di sekolah, dengan bapak ibu gurunya, bersama dengan teman-teman di gereja, dengan bapak ibu atau kakak-kakak guru semua. Dan mereka merindukan hal itu. Engkau memberikan penghiburan sukacita bersama dengan keluarga masing-masing.
Mampukan anak cucu kami untuk bisa mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah. Walaupun kerinduan mereka begitu besar untuk bisa kembali ke sekolah dan di sekolah minggu. Namun kami akan percaya, lewat pertolongan Tuhan bersama dengan keluarga, maka anak-anak kami boleh melewati semua dengan baik. Karena kami tahu Tuhan sudah siapkan mereka menjadi generasi penerus bagi kami semua. Biarlah Tuhan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka mengerti, mereka paham, dan mereka juga terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan siap melakukannya. Kendati pun mereka masih kecil, namun sejak kecil mereka sudah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Engkau memberikan jaminan keselamatan kepada anak-anak kami. Dan biarlah itu terpatri sampai nanti boleh menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, teman hidup seluruh kehidupannya. Engkau yang memanggil anak-anak kami adalah setia, Engkau juga yang menggenapi. Mereka adalah milik-Mu yang Tuhan titipkan bagi kami sebagai keluarga. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai keluarga Kristen untuk mendidik dan membawa anak-anak ini semakin hari semakin mengenal Kristus dengan benar. Lewat pengenalan Kristus yang benar itulah membuat mereka bertumbuh di dalam imannya. Jadilah kehendak-Mu bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan anak-anak duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Bapak Ibu semua yang ada di rumah, jemaat Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia yang luar biasa. Dia ada saat ini di tengah-tengah kita, di dalam ibadah kita. Puji dan sembah Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena Dialah kita masih ada sampai saat ini. Dia Allah yang sangat dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Dia, bahwa semua lutut akan bertelut untuk menyembah Tuhan, dan semua lidah akan mengatakan bahwa Yesuslah yang patut disembah. Mari katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Pada saat ini Bapa, seluruh jemaat-Mu boleh beribadah di rumah masing-masing Tuhan, bukan karena kami tidak memiliki iman dan keyakinan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau sungguh memiliki rencana yang paling baik di dalam semua ini Bapa. Bapa yang baik, kasihanilah kami Tuhan. Kuatkanlah iman dan percaya kami Bapa di tengah-tengah cobaan yang sedang melanda bangsa negara kami ini, agar iman kami terus dikuatkan Bapa. Dan terlebih Tuhan, kami boleh semakin rendah hati di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh semakin bijaksana Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang patut disombongkan. Dan kami tahu semua adalah milik-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami, bahkan sebagai kami membutuhkan senantiasa pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan, pembacaan responsif yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan singer beserta jemaat membacakan ayat yang bernomor genap. Dan ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tombakmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sebagai responsif kita terhadap pembacaan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian bersama, Tuhan adalah gembalaku. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku bakal berjalan rumah Tuhan bersama. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Agus Sandonowari. Dan sebelumnya kita naikkan pujian Hanya Dekat Allahku. Dekat Allahku,
hanya dekat Allahku saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir ini, pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan kami sulit untuk menjadi tenang. Oleh karena itu, lewat pujian yang sudah kami sampaikan tadi, merupakan ungkapan hati kami yang benar-benar paling dalam. Itu sebabnya biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan dikuatkan, diberikan dorongan, semangat untuk siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga benar-benar ketenangan hidup kami itu akan nampak. Kendati pun di sekitar kami ada begitu banyak persoalan yang harus kami hadapi. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami menyambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya bisa berjumpa dengan saudara. Tidak hanya beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan dengan sesama kita, namun lebih daripada itu untuk berbagi kasih lewat firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, ketenangan pada masa kini atau zaman ini sudah merupakan sesuatu barang langka, sesuatu yang langka. Kalaupun kita temukan itu adalah palsu, dan untuk mendapatkannya itu biasanya mengeluarkan uang atau harga yang begitu banyak. Tapi bersyukur kepada Tuhan lewat janjinya bahwa Kristus sudah menyediakan sarana yang mudah dan cuma-cuma di dalam mencari ketenangan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas hal yang berkaitan dengan ketenangan. Apakah mungkin di dalam situasi kondisi yang seperti ini kita bisa merasakan ketenangan, dan apakah benar-benar ketenangan itu merupakan ketenangan yang bisa kita rasakan terus-menerus atau sifatnya temporer, hanya sewaktu-waktu saja. Mari, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk guru-guru sekolah minggu menyampaikan pujiannya yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia saat ini yang diperhadapkan pada pandemi COVID-19.
kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah lagu yang diciptakan di tengah-tengah situasi kondisi yang menyulitkan negeri kita, dan bukan hanya negeri kita saja, tapi untuk bangsa dunia berduka. Kadang Tuhan memberi cobaan berat,
Ujian datang di dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tidak berdaya, bungkam 1000 kata. Derayan air mata tidak tertahankan. Dunia sedang berduka. Manusia sedang bertarung nyawa, ribuan nyawa melayang, jeritan tangis ada di mana-mana. Tuhan, kami tidak berdaya. Tuhan, kami tidak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara. Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudara, itulah kata-kata yang diungkapkan oleh saudara kita tadi, mewakili begitu banyak orang yang menderita oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu saudara, ketenangan pada zaman ini sudah merupakan sesuatu yang langka. Kalaupun kita temukan itu adalah palsu yang seperti saya sampaikan tadi. Dan untuk mendapatkan, biasanya kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, materi kita harus kita pertaruhkan, bahkan nyawa kita dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu saudara, Kristus sudah menyediakan sarana yang mudah dan cuma-cuma alias gratis di dalam mencari ketenangan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari Bapak Ibu saudara, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kanonik Perjanjian Lama, Amsal Salomo, pasal 14 ayat yang ke-30. Satu ayat yang membuat kita mengerti dan paham makna dari ketenangan itu. Amsal Salomo pasal 14 ayat 30. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu saudara, kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 14 ayat 30. Baik, kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama Amsal Salomo pasal 14 ayat yang 30. Demikian firman Tuhan 2-3. Sudah menemukan belum? Baca. Iya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu berarti jika kita memiliki ketenangan di dalam Yesus, maka tubuh kita itu akan sehat, memancarkan aura sukacita, kebahagiaan. Sebaliknya, ketidaktenangan mendatangkan penyakit. Nah, Bapak Ibu saudara, bagaimana supaya kita memiliki ketenangan yang kekal di dalam hidup kita? Artinya ketenangan itu bukan sifatnya temporer atau sewaktu-waktu. Nanti kalau ada uang, kalau ada harta, doa kita dijawab, kerinduan kita terrealisir, maka hidup kita tenang, aman, nyaman. Dan kalau sebaliknya, kita tidak bisa hidup tenang. Bapak Ibu saudara, ternyata ketenangan itu bukan dari luar masuk ke dalam, tapi justru terpancar dari dalam keluar. Kenapa? Karena kita sudah mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita pegang, kemudian kita lakukan. Maka di situ ketenangan itu ada. Apa begitu gampang Pak Pendeta? Apa begitu mudah Pak Gembala? Memang tidak. Tetapi kalau kita mengerti, kita pahami, oleh karena pertolongan Roh Kuduslah kita mampu melakukannya. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam mengerti arti ketenangan di dalam firman Tuhan. Mari saudara, ada 3 hal yang perlu digunakan untuk mendapatkan ketenangan yang kekal. Artinya tidak temporer, tidak hanya ini saja, tapi ikut akan terus menerus. Situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita tetap tenang, kita tetap sukacita, kita tetap bahagia di dalam Tuhan.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan diulangi lagi ayat yang ke-6, Mazmur 62 ayat 2, kemudian diulangi kembali pada ayat yang ke-6, mengatakan demikian, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian ayat yang ke-6, hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pemazmur bisa mengatakan seperti itu, ada alasan kenapa bisa tenang. Kenapa dia bisa mengalami ketenangan, dan ketenangan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya walaupun ia diperhadapkan begitu banyak persoalan. Maka kita lihat di sini, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatanku. Artinya ketika pemazmur membuka hati dan memberikan keleluasaan Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dan dia mentaati firman-Nya, melakukan perintahnya, dia mendapatkan keterangan. Kenapa? Karena keselamatan itu ada pada dia. Ya, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Artinya karena keselamatan itu dia merasakan, dia dapatkan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa hidup dekat dengan dia. Artinya membangun relasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhannya, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupannya. Sehingga hubungan yang begitu erat itu merupakan sarana yang baik, syarat yang baik yang mendatangkan keselamatan. Nah, kalau keselamatan itu ada pada dia yakin dan percaya ketenangan hidup itu ada. Nah, di dalam ayat yang ke-6, hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang. Sebab apa? Daripadanya lah harapanku. Jadi pertanyaanmu bicara tentang keselamatan. Keselamatan, kemudian yang kedua bicara tentang harapan. Keselamatan itu terjadi pada saat ini ketika orang membuka hati, percaya dan menerima Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan itu sudah diberikan. Dan kemudian untuk menjalani kehidupan berikutnya, maka di sana ada harapan. Pemazmur hidupnya tenang karena memiliki keselamatan, dan pemazmur memiliki hidup tenang. Kenapa? Karena di sana ada harapan. Nah, itu bisa didapatkan karena memiliki kedekatan, hubungan yang intim antara dia dengan Tuhannya. Itu hal yang pertama. Jadi yang perlu kita pelajari berkaitan dengan ketenangan hidup adalah dekatkan diri pada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang hidupnya benar, hatinya akan tenang. Benar di sini adalah orang yang mau mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan tentunya oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga orang itu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang berdosa tapi diampuni, orang tidak benar tapi dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan ketika orang itu melakukan firman Tuhan, maka orang itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hatinya akan tenang. Karena Alkitab katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jika hati kita tenang, maka tubuh kita pun jadi sehat dan kuat. Berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka selama hidup kita
akan menjadi tenang. Di luar itu tidak akan bisa. Ada banyak orang memiliki uang, ada banyak orang memiliki segalanya, tapi toh hidupnya tidak tenang. Dan alhasil apa yang terjadi? Dia mengakhiri hidupnya, artinya dia bunuh diri. Seperti tikus mati di lumbung padi. Padahal mereka bisa menikmati hartanya, menikmati materi, menikmati apa yang ada pada dia itu dengan tenang. Tapi faktanya tidak demikian. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang divonis oleh dokter sudah kena kanker stadium akhir dan hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Apa yang dilakukan? Dia sadar bahwa dia punya banyak uang, dia sadar bahwa dia punya banyak materi, maka dia kumpulkan uangnya, dia ambil uang yang di bank dan semuanya taruh di tas, kemudian dia pergi ke rumah sakit. Walaupun dokter pribadinya sudah mengingatkan pada dia untuk hidup disiplin dan ingat akan Tuhan, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena dia merasa materi uang itu yang membuat kebahagiaan, materi uang itulah yang memberikan ketenangan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tinggalkan tempat, kemudian dia pergi ke rumah sakit yang besar, yang terkenal. Di situ ada banyak dokter-dokter ahli yang hebat luar biasa. Dia berteriak minta tolong kepada dokter supaya apa? Dia bisa sembuh dari penyakit kankernya. Dan dia berani bayar berapapun, bahkan kalau perlu rumah sakit dia akan beli, kemudian diserahkan kepada mereka yang bisa menyembuhkannya. Semua dokter didatangi dan dokter katakan dia sudah stadium 4, stadium akhir, dan hidupnya tinggal beberapa. Tidak bisa diselamatkan kecuali buka hati terima Yesus. Mungkin tidak sembuh, dia meninggal, tapi keselamatan ada. Tapi ini tidak Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia marah. Kemudian dia keluar dari rumah sakit, dia buang itu uangnya, dia cecerkan di jalan sambil teriak, apalah artinya uang ini, apalah artinya materi ini, apa artinya semua. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang dia miliki tidak membuat dia mengalami ketenangan, kebahagiaan. Bahkan sejengkal hidup untuk tambahan hidup pun tidak ada, karena dokter angkat tangan, walaupun dia siap untuk membayar seberapapun. Tapi akhirnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, tragis. Hidup yang sebelumnya dia bisa melimpah ruah dengan segala macam, apapun yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tapi satu yang dia inginkan, untuk hidup lebih panjang lagi dari sebelumnya, sebelum vonis dokter, tidak bisa dia bayar seberapapun. Dan akhirnya dia meninggal, betul sesuai dengan vonis dokter, dia meninggal. Dan sebelumnya dia sudah teriak-teriak dan dia buang uang itu di pececari pinggir jalan. Dia katakan tidak ada artinya aku memiliki segalanya dan toh aku tidak memiliki ketenangan. Jadi jelas Bapak Ibu, ketenangan itu bukan didapatkan oleh karena materi, oleh karena uang, oleh karena apa saja. Alkitab memberikan penjelasan, hiduplah di dalam kebenaran Kristus, hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya. Dan firman itu kita dengar, kita baca, kita mengerti, kita pahami, dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus kita melakukannya. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa menjadi pelaku, bukan hanya pendengar saja. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 8, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita sudah mendekatkan diri pada Tuhan, kalaupun kita berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kalau kita itu masih mendua hati, ya kita tidak akan mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Kenapa? Ya, mendua hati artinya tidak punya pendirian dan tidak memiliki iman. Sebagai akibatnya ia hidup di dalam kebimbangan dan terjadi konflik di dalam hidupnya. Contohnya sekarang Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan masa yang sulit. Hampir semua lini, bukan hanya perekonomian, semua akhirnya jatuh. Dan pemerintah pun juga demikian. Di dalam masa yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, sulit juga orang merasakan ketenangan hidup. Bagaimana mau tenang?
Ya. Kalau suami yang tadinya mendapatkan gaji full, tapi sekarang berkurang. Mungkin tetap full, tapi tidak ada uang makan, tidak ada transport, tidak ada ini. Atau dari yang full kemudian tinggal pilih, mau berhenti PHK atau 50% dibayar dan masuk 14 hari dengan cara yang bergantian. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan pilih ya opsi yang kedua. Ya udah nggak apa-apalah. Yang penting kita tetap mendapatkan gaji dan kita bisa bekerja. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara yang kerja full, mendapatkan gaji, mendapatkan bonus, mendapatkan apa-apa, tiba-tiba hanya karena pandemi COVID-19 ini tidak lagi dapat gaji karena dia harus di PHK, perusahaannya pun juga rugi, semua juga rugi, dan akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apa dalam situasi kondisi seperti ini, apakah bisa tenang hidup kita? Yang muncul kebimbangan, iya yakin Tuhan akan menolong, iya yakin Tuhan akan memberikan pemeliharaan kepada kita. Tapi di sisi lain, kita berupaya bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu dan itu tidak berkenan pada Tuhan. Cara-cara kita tidak benar, ya. Menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu, memperpanjang hidup kita, memberkati keluarga kita. Ini yang dimaksud dengan kebimbangan. Artinya, mendua hati di sini tidak punya pendirian dan tidak memiliki iman sebagai akibat, orang itu akan apa? Tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Sisi lain kita percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tapi kita masih hidup di dalam kekhawatiran, kita masih hidup di dalam ketakutan, sehingga kita, ya kalau boleh saya katakan, overprotective, ya, mencoba untuk memelihara kita dengan berlebihan. Orang bilang sudah mulai parno, udah takut, bingung ke sana kemari. Ya, di rumah pakai kaos tangan, kemudian pakai pakaian lengkap, pakai masker, tambah lagi pakai helm. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, udah pakai helm, pakai jas hujan, pakai ini, kenapa? Khawatir, takut jangan-jangan nanti itu virus masuk ke dalam tubuhnya. Ini kan sudah mulai bimbang, padahal yakin, percaya pertolongan Tuhan, betul Tuhan akan memelihara kita. Tapi kekhawatiran, ketakutan kita itu masih terus menempatkan, ya, hati kita, membuat kita nggak tenang. Ini yang disebut dengan bimbang. Jadi memang ada bagian kita Bapak Ibu Saudara dan ada bagian Tuhan. Tapi maksudnya bagian kita di sini berarti apa? Ya, memelihara hidup kita supaya tetap sehat. Sering cuci tangan, memakai masker, ya. Kemudian kalau bepergian, ya berusaha bagaimana caranya tidak bertemu banyak orang dalam kerumunan, tidak bersalaman, ya, dan seterusnya. Dan di samping itu kita juga berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Itu bagian kita. Selebihnya, ya udah kita keluar. Kalau memang itu penting, kalau memang itu perlu sekali. Kalau tidak, ya udah stay at home saja. Nah, kemudian kita tempatkan Tuhan di atas segalanya. Udah jalani hidup, tetap tenang. Kenapa? Karena nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena tidak ketakutan lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, yang pertama yang perlu kita perhatikan supaya dalam situasi kondisi seperti ini kita masih tetap memiliki ketenangan, berbeda dengan orang-orang pada umumnya, walaupun mereka juga sama-sama Kristen, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan ketakutan, tapi kita tidak, berbeda. Kenapa? Yaitu tadi, satu, ya, terus mengupayakan diri, mendekatkan diri pada Tuhan, membangun relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa-doa, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yaitu apa? Hidup di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita wujud nyatakan dalam keseharian kita. Dan yang ketiga, yakin betul, tidak ada kebimbangan, ya. Jangan mendua hati. Yakin bahwa Tuhan akan memprotek kita, menyertai kita, memberkati kita sampai pada akhir zaman. Tentunya kita harus tetap menjalankan firman Tuhan itu dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati Bapak Ibu Saudara semua lewat firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kepada kami agar di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berlalu dari kehidupan kami, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami memiliki ketenangan hidup, dijauhkan dari kekhawatiran, dijauhkan dari ketakutan, dengan 3 hal yang harus dan perlu kami lakukan, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat ketaatan terhadap firman Tuhan, dan menjalankan hidup yang tertib dan disiplin. Dan yang kedua, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami, karena kami tahu Roh Kudus memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan yang ketiga, hidup tidak mendua hati, tapi justru betul-betul yakin bahwa Tuhan yang mengizinkan situasi kondisi seperti ini, Tuhan pula yang akan campur tangan. Bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat, ya Bapa, kami datang membawakan negeri kami Indonesia yang tercinta ini ke dalam tangan pengasahan-Mu. Berdoa Indonesia dapat melewati wabah corona dengan pertolongan-Mu. Tidak ada kehancuran ekonomi, kerusuhan, kekacauan karena wabah ini. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit karena wabah corona. Biarlah diberikan kesembuhan dan mujizat-Mu nyata sehingga tidak ada kematian. Kalaupun mereka harus mengalami penderitaan yang amat sangat, pertolongan-Mu Engkau nyatakan lewat apapun, dengan cara apapun yang Tuhan kehendaki. Mereka yang berada di garda depan, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam medis maupun paramedis, TNI, Polri, BIN, dan semua orang yang mau menjadi orang yang berada di depan memerangi virus corona ini. Kiranya Engkau kuatkan mereka dan berkati keluarganya yang ditinggalkan, yang merindukan, supaya mereka berkumpul kembali. Kami berdoa supaya penyebaran wabah ini tidak meluas di kota-kota dan wilayah Indonesia dengan cara dan mujizat Tuhan, selain dengan pencegahan yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau proteksi keluarga kami, keluarga besar kami, sahabat dan komunitas kami dibungkus oleh darah Yesus Kristus sehingga terhindar dari wabah ini. Kami berdoa dan mematahkan niat jahat bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan atas wabah ini. Karena ada bantuan sosial yang akan digelontorkan untuk membantu orang-orang yang kena dampak dari wabah corona ini. Biarlah tepat sasaran dan mereka sungguh-sungguh menikmatinya. Namun seringkali Bapa, justru mereka tidak menikmati disebabkan karena banyak hal. Orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkannya, karena mereka sudah mendapatkan dari gaji, dari apa yang mereka terima. Namun mereka masih saja menginginkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Sementara orang yang sungguh-sungguh terkena dampak dan tidak bisa buat apa-apa lagi, hanya menunggu uluran dari pemerintah dan orang-orang di sekitarnya, malah mereka banyak yang tidak mendapatkannya. Oleh karena itu tolong ya Tuhan, belas kasihan-Mu kepada mereka semua, kepada kami, supaya setiap bantuan sosial dari manapun akan bisa sampai kepada tangan yang berhak untuk menikmatinya dan mendapatkannya. Kami berdoa untuk Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan semua jajarannya dan staf medis. Engkau berikan hikmat di dalam mengatasi wabah ini. Kami berdoa, Indonesia ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi Indonesia, bukan menebarkan roh ketakutan, tetapi pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Dan biarlah semua orang berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, karena tidak ada lagi yang perlu disombongkan, yang dibanggakan. Dan selama ada kesempatan, biarlah kami bertobat,
mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, dan siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan pada saatnya kami tahu pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dan berkat-Mu boleh kami rasakan, dan kami boleh hidup di dalam kehidupan yang normal seperti waktu-waktu yang lampau. Itulah kerinduan kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, jemaat-Mu yang mungkin saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan dan jamahan-Mu. Karena penyakit yang mereka alami, mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Rona, Bapak Sutar, Ibu Panjaitan, Ibu Kirbalina, dan jemaat yang lain yang hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun mereka semua mengalami kelemahan tubuh, dan mohon berkat-Mu, yaitu berkat kekuatan kesehatan yang prima. Jadilah kehendak-Mu, termasuk mereka, orang tua kami yang di anggota pelita, yang melewati usia emas, dan mereka juga mengalami penderitaan penyakit oleh karena usia yang semakin bertambah. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan pemeliharaan-Mu. Untuk saudara kami yang lainnya yang membutuhkan pekerjaan, karena mereka harus di PHK, harus berhenti dari pekerjaan, atau mereka tidak bisa lagi mendapatkan income lewat pekerjaannya, Tuhan tolonglah. Usaha upaya mereka lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan akan nyata karena uluran tangan-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh bersuka cita dan tetap mengalami ketenangan oleh karena apa yang menjadi pergumulan persoalannya dijawab oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk doa-doa yang boleh kami sampaikan padamu. Sebenarnya masih banyak ya Tuhan hal yang ingin kami sampaikan lewat doa ini, namun kami sadar nantinya kami juga berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kami juga akan tetap mendoakan agar negeri kami boleh dapat melewati virus corona seperti beberapa negeri yang lainnya, sehingga kembali hidup normal seperti sedia kala, dan tetap berpaling pada Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara lewat firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita naikkan pujian bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia.
Bersyukurlah, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukurlah, bersyukur, selamanya. Janganlah kau Bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Mari selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini Bapa, kami masih boleh melakukan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita dan memperoleh damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah dilawat oleh firman Tuhan pada pagi. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami boleh dengarkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menguatkan hati kami Bapa, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan ini Bapa dengan penuh kekuatan iman percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hikmat Tuhan supaya kami boleh terus mengandalkan Engkau ya Bapa, karena kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak kami sendiri Bapa. Namun berikanlah kami kemampuan supaya kami boleh bersandar hanya kepada-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur juga Bapa, karena kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau boleh mengurapi persembahan ini Bapa, supaya boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur karena kami diberikan hikmat, memberikan apa yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kami. Kami tahu Bapa bahwa ini tidak seberapa dibandingkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk ibadah raya Minggu 17 Mei 2020. Koordinator ibadah Diaken Robert Siahaan, Liturgas Nyonya Lili Handonowari, Pelayan Firman Pendeta Agus Handonowari, Singers Nyonya Mary Huta Barat, Nyonya Vanda dan Diaken Uli. Persembahan Diaken MC Mamora, multimedia Diaken Daniel Sutardi, editor Hiskia Handawari. Tanggal 21 kita akan mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tanggal 21 Mei 2020. Koordinator ibadah Diaken MC Mamora, Liturgos Evangelis Welam, Pelayan Firman Tuhan Pendeta Agus Handonowari, Singers Diaken Agung, Diaken Robert, Diaken Uli. Persembahan Penatua Prilce, multimedia Diaken Daniel, dan editor Saudara Hiskia. Itulah jemaat warta untuk seminggu bahkan sampai Kamis tanggal 21. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita selama kita beribadah di rumah dan mengikuti tuntunan yang kami lakukan dari tempat ini. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua
dan Tuhan memberikan kita semangat untuk melewati pencobaan yang berat ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita akan menerima berkat lasuli yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Mari kita naikkan pujian Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari Laskar Kristus, berani menyerang. Laskar iblis mundur, Kristus yang menang. Guncanglah neraka, takut dan gempar. Sorak Laskar Kristus, nyaring berdemar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah tugas panggilan yang dipercayakan padamu, yakni menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Maka perkenanan dan berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan saat ini arahkan pandangan hati dan pikiranmu kepada Dia yang berkenan memberkati saudara semua, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang adalah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari tempat ini sampai dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya, dan boleh masuk dalam kemuliaan sorga selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, Bapak Ibu saudara, ibadah telah usai. Namun ibadah yang sesungguhnya masih harus kita lakukan di dalam keseharian kita, yaitu mewujud nyatakan firman Tuhan yang kita dengar lewat kehidupan kita sehari-hari.
Sampai jumpa pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat melaksanakan tugas dan kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk keluarga semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy birthday. Hari Minggu tetap pakai masker. Ya.